Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repina Nurfitriani Dewi dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 121124110076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang diberikan oleh Bu Maudi. Di sini yang pertama ada kegagalan komunikasi internal di Boeing dan kontribusinya terhadap krisis. Kegagalan komunikasi internal di Boeing kontribusi besar terhadap krisis ini. Salah satu masalah utama adalah tidak ada saluran komunikasi yang terdeteksi antara manajemen puncak dan karyawan terkait masalah keselamatan dan kualitas. Terdapat tekanan untuk mempercepat produksi dan mengurangi biaya, yang menciptakan atmosfer di mana keselamatan sering kali diabaikan demi mencapai target finansial. Ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dalam hal keselamatan serta tidak adanya transparansi dalam berbagai informasi teknis menyebabkan banyak karyawan yang merasa diabaikan dan tidak didengarkan. Untuk memperbaiki komunikasi internal, Boeing perlu membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk di sini saya akan membacakan dua. Yang pertama ada meningkatkan transparansi. Manajemen harus membuka saluran komunikasi dua arah dengan karyawan, terutama mengenai masalah keselamatan dan kualitas. Ini bisa dilakukan dengan membentuk tim tanggapan krisis internal dan melibatkan berbagai level karyawan. Untuk yang kedua, di sini ada mendorong budaya keselamatan. Boeing perlu menemukan bahwa keselamatan adalah prioritas utama, bukan hanya mencapai target produksi. Manajemen harus memfasilitasi diskusi terbuka tentang potensi masalah dan memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan kekhawatiran tanpa takut akan pembalasan. Dan untuk yang kedua, ada evaluasi strategi komunikasi internal Boeing selama krisis. Strategi komunikasi internal Boeing selama krisis 737 MAX banyak mengundang kritik. Pendekatannya cenderung definisif dan peran-peran dari CEO serta manajemen seringkali tidak memberikan empati yang cukup terhadap korban kecelakaan atau memberi solusi yang meyakinkan. Keputusan untuk melisis pernyataan yang cenderung menegaskan bahwa pesawat tersebut aman, tanpa segera mengakui kelemahan yang ada, memperburuk persepsi publik, keterlambatan dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik regulator, dan pelanggaran juga memperburuk situasi. Boeing tidak segera mengungkap masalah teknis yang telah diketahui sebelumnya, sehingga rekomendasi untuk strategi komunikasi eksternal. Di sini saya akan di sini ada peningkatan transparansi. Boeing harus berkomunikasi secara langsung, terbuka tentang penyebab kecelakaan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah. Hal ini bisa mencakup pengumuman tentang perbaikan teknis dan produser baru untuk menjamin keselamatan. Dan yang kedua ada empati dan tanggung jawab. CEO dan manajemen puncak harus lebih empati dalam menyampaikan pesan kepada keluarga korban dan masyarakat. Mengakui kesalahan dengan tulus, bukan hanya sebagai bagian dari produser, bisa membantu memperbaiki citra perusahaan. Untuk yang ketiga, ada pemanfaat komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dan organisasi selama krisis. Berdasarkan teori komunikasi organisasi, seorang pemimpin dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi komunikasi. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dan organisasi selama krisis. Berdasarkan teori komunikasi organisasi, seorang pemimpin dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dengan menggunakan pendekatan dan collaboration dan terbuka. Pemimpin perlu memperlihatkan integritas dalam setiap komunikasi, menunjukkan keterbukaan dalam mengakui masalah dan memberi solusi yang jelas. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemimpin dan mengatasi konflik adalah: yang pertama ada komunikasi dua arah. Pemimpin harus mendengarkan kekhawatiran karyawan, memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan ide dan keluhan. Ini bisa dilakukan melalui forum terbuka atau sesi tanya jawab. Dan yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas.
Pemimpin harus berkomunikasi secara transparan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah keselamatan dan mengembalikan kepercayaan publik. Mengakui kesalahan dan memberikan penjelasan secara terbuka adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan. Dan yang keempat, ada rekomendasi strategi komunikasi organisasi untuk memulihkan kepercayaan publik, regulator, dan mitra bisnis. Jika saya menjadi konsultan komunikasi untuk Boeing, saya akan menyarankan beberapa langkah. Yang pertama, ada kampanye pemulihan citra dan transparan. Melakukan serangkaian langkah untuk berkomunikasi, berubah struktural yang telah dilakukan Boeing untuk mengingatkan standar keselamatan. Ini bisa meliputi audit keselamatan eksternal, memperbaiki teknis dan program pelatihan keselamatan untuk semua karyawan. Dan untuk yang kedua, membangun hubungan dengan regulator, mengadakan dialog yang lebih terbuka dengan regulator, menunjukkan bahwa Boeing berkomitmen pada regulasi dan keselamatan yang lebih ketat. Ini bisa dilakukan dengan menghadiri bukti-bukti konkret mengenai langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.